Shalom, kembali lagi di channel Klavos Malamoy. Saya Pendeta Arthur Talakua Espak. Saya berada di kediaman Bupati Kabupaten Sorong. Dan di saat ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di saat ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, di saat siang hari ini ya Tuhan, kami akan mendengar dan merefleksikan akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami umat manusia. Kuasa Roh Kudus menguasai kami semua ya Tuhan, terlebih khusus hamba-Mu yang menyampaikan akan firman ini, agar semua dapat mengerti, memahami maksud Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan di saat ini terdapat di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-12. Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-12. Dengan perikop yaitu penutup dan salam. Ayat 12, salam dari Epras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan di saat ini, yang mana dalam perjalanan Rasul Paulus ke jemaat di Kolose, dalam ayatnya yang terakhir, dalam pasalnya yang terakhir, dengan perikop penutup dan salam. Tetapi di sini menekankan pada ayatnya yang ke-12, yang mana seorang yang bernama Epras mengikuti Rasul Paulus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang perlu kita ambil dari seorang Epras yang mengikuti Yesus Kristus? Di dalam pas ayatnya yang ke-12 di situ dikatakan bahwa Epras bagaimana dia memberitakan akan kebenaran firman Tuhan dalam hal dia berdoa. Kita tahu bahwa doa adalah hubungan komunikasi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi di sini sesuatu yang menunjukkan bagaimana berdoa dengan sungguh-sungguh. Tema bagi kita sekalian yaitu berdiri teguh sebagai orang dewasa dan beriman kepada Allah. Kita lihat bahwa Epras menunjukkan sesuatu yang penuh keyakinan bagi kita semua umat percaya untuk bagaimana hal berdoa, yang mana selalu memegang teguh dan berpikir cara bertindak, cara mengucapkan secara orang dewasa dan imannya kepada Allah yang sungguh. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita lihat lewat ayat tadi kita bisa melihat bahwa Epras tidak hanya berdoa ala kadarnya seperti kita berdoa yang hanya sebagai rutinitas dalam kehidupan kita. Tetapi arti doa yang disampaikan oleh Epras ini menunjukkan bagi kita bagaimana kita harus memiliki sikap yang betul-betul mengimani Yesus Kristus. Kita berdoa bukan saja seperti yang biasa, tetapi bagaimana kita berdoa dalam hal kedewasaan iman kita untuk menghayati akan perjalanan kehidupan Yesus Kristus yang memberikan contoh bagi kita. Doa sesungguhnya hanya mempunyai kekuatan yang sangat besar. Lewat doa kita bisa berhubungan dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Kalau doa buat kita sendiri penting, berarti doa buat orang lain pun tidak kalah penting. Di sini Epras mengajarkan bagi kita ada beberapa hal yang perlu kita lihat, yang perlu kita contohi dari seorang Epras yang pengikut Rasul Paulus.
Yang pertama, yaitu dia seorang yang sangat dikasihi. Yang mana rekan sepelayanannya yaitu Rasul Paulus sebagai mentornya. Ia adalah seorang yang bekerja keras dalam sebuah tim dengan Rasul Paulus. Ia bisa menjadi pemimpin dan bawahan yang baik. Itu juga pengakuan dari Rasul Paulus. Paulus memberikan suatu pernyataan dan suatu tugas tanggung jawab buat Efras untuk bagaimana melihat jemaat di Kolose dalam perkembangan iman kepada Yesus Kristus. Dan hal yang kedua yang perlu kita lihat dari seorang Efras yaitu seorang yang setia. Dia setia kepada Rasul Paulus, yang mana Rasul Paulus memberikan tugas tanggung jawab bagi Efras untuk melihat jemaat di Kolose. Dan hal yang ketiga, ia mempunyai kepribadian. Mempunyai kepribadian yang sangat rendah hati. Dia mempunyai kehidupan yang sangat rendah hati. Tidak sombong, tidak memegahkan diri bahwa dia sudah diurapi oleh Paulus di dalam Yesus Kristus. Tetapi dia merendahkan diri dalam pelayanannya di jemaat Kolose. Dan hal yang keempat, ia seorang yang rela berkorban bagi kemajuan Injil. Dalam hal kondisi yang dia hadapi di jemaat Kolose, dia memiliki pengorbanan untuk memiliki dan memberitakan akan Injil Yesus Kristus. Dan hal yang kelima dilihat di sini, hal yang terakhir. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki kepedulian atas kerohanian yang dilayaninya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kelima hal yang ada di dalam diri Efras sebagai pelayan yang diutus oleh Paulus untuk melihat jemaat di Kolose. Bagaimana kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Jangankan kita sebagai label bahwa kita adalah umat Yesus Kristus, umat Kristen. Tetapi dalam hal-hal yang sangat sensitif, yang menuntut kita untuk bagaimana mempunyai keintiman dengan Allah. Yaitu dalam hal berdoa. Kita berdoa harus memang sungguh-sungguh sepenuhnya kepada Tuhan. Dan berdoa juga jangan terlalu panjang. Tuhan tahu kedalaman isi hati kita. Dan tema pada saat ini yaitu berdiri teguh sebagai orang dewasa. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus dewasa dalam iman Yesus Kristus. Iman Kristiani yang kita imani. Bagaimana kita dewasa dalam hal berpikir, hal bernutur kata, dan hal dalam perbuatan. Tetapi kita yakin dan percaya kedewasaan kerohanian kita itu berdasarkan bagaimana kita minta hikmat, kebijaksanaan dari Yesus Kristus. Dan bagaimana kita beriman kepada Allah yang sungguh. Bukan saja dengan ucapan bahwa saya percaya Yesus Kristus. Kita beriman teguh kepada Yesus Kristus. Tapi implikasinya dalam kehidupan kita. Apakah iman kita kepada Yesus Kristus itu dibuktikan bukan hanya dengan kata-kata. Tetapi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bertindak sesuai dengan iman kepada Yesus Kristus. Perintah dan ajaran seperti dalam pembacaan ini. Ayat pembacaan ini kita melihat Efras memberikan contoh bagi kita. Iman teguh kepada Allah berarti kerendahan hati, hamba Tuhan yang peduli kepada ajaran Yesus Kristus. Kita semua adalah hamba Tuhan, hamba dalam kehidupan keluarga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga dan anak-anak. Tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan berikan kita jalani. Bagaimana kita menunjukkan sikap iman kepada Allah. Dalam tutur kata kita, pemikiran dan perbuatan kita. Sekecil apapun. Bagaimana kita menunjukkan iman kita kepada Allah. Kita harus berdiri teguh dalam sebagai orang dewasa di dalam Yesus Kristus. Dan kita beriman teguh kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajarkan bagi kita. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami, kita hayati dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Di ayat 12 ini.
yang mana dalam perjalanan kehidupan kita, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kita, bagaimana kita berdiri teguh sebagai orang yang dewasa di dalam Yesus Kristus. Orang siap menerima tantangan, siap menerima persoalan hidup yang ada. Tetapi kita dewasa dalam mengatasinya, meminta pertolongan Tuhan bagi kita, agar kita bisa melewati segala cobaan, segala tantangan, persoalan hidup dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita bisa melewatinya dengan iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Dan hal yang kedua yang perlu kita lihat dalam perjalanan kehidupan kita yang saat ini kita jalani, yang Tuhan izinkan kita menjalani dalam COVID-19 ini. Bagaimana kita dewasa menanggapi hal yang terjadi. Bukan saja dengan kecemasan dan ketakutan yang kita hadapi, tetapi kalau kita beriman kepada Tuhan, kita yakin dan percaya kita bisa melewatinya dengan penuh sukacita dan sejahtera. Iman teguh kepada Tuhan, berdiri teguh sebagai orang yang dewasa di dalam Yesus Kristus. Itu yang perlu, seperti Efras memberikan contoh bagi kita. Firman Tuhan di saat ini dapat menguatkan kami, memberikan suluh dan terang bagi jalan kehidupan kami untuk menapaki hari-hari hidup, terutama dalam bina keluarga yang diberikan bagi kita sekalian, dan juga dalam menjalani kehidupan di COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami sekalian, untuk memperkuat iman percaya kami, untuk kami berdiri teguh secara dewasa di dalam Yesus Kristus, untuk menjalani akan kehidupan kami dimanapun kami berada, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami, untuk kami memperlakukan akan firman ini dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, berkati kami semua yang mendengar akan firman ini, berkati kehidupan mereka semua. Biarlah semuanya dalam kasih karunia, tuntunan, dan penyertaan Yesus Kristus. Inilah doa kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.